Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah salam, penanya mengatakan semoga Ustaz dan jemaah sekalian senantiasa dilindungi dan diberi berkah oleh Allah. Sama-sama insyaallah. Mudah-mudahan penanya juga begitu. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua apabila orang tua tersebut selalu memanjakan anaknya, bahkan malah marah dan ngomel apabila anaknya membantu mengerjakan pekerjaan rumah? Tetap dilakukan, bakti saja. Lakukanlah hal-hal yang dia tidak marah. Misal, kalau dia suruh belanja, keluar, beli sesuatu, maka lakukanlah itu. Jadi tidak perlu melakukan apa yang dia tidak suka. Ikuti saja. Kalau misalnya Anda seorang anak perempuan dan dia tidak mau Anda ikut masak misalnya, udah temanin aja ngobrol. Lakukan sesuatu yang cukup membuat mereka senang. Gak ada masalah. Karena selama hal itu tidak diharamkan dalam agama, maka harus tetap diikuti. Di sini dikatakan apakah anak itu tergolong durhaka apabila menolak fasilitas memanjakan dari orang tua tersebut? Sebab orang tua tersebut terlihat bahagia apabila telah memanjakan anaknya. Justru malah mengikuti apa yang dia inginkan itu berpahala karena menyenangkan hatinya. Dan lakukanlah hal-hal yang lain, hal-hal yang lain. Karena tanda kutip di sini masalah memanjakan, pasti ada saja hal yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Misal, Anda bisa membelikan kebutuhan-kebutuhannya, kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan, dari sampo, dari sabun, dari apa. Pasti setiap orang itu punya sesuatu yang dia sangat senangi. Dan orang tua itu sama, manusia biasa. Pasti mereka suka sesuatu yang mungkin menonjol dalam dirinya yang akhirnya kita bisa penuhi. Banyak cara berhubungan dengan masalah itu ya. Bagaimana kedudukan ayah tiri terhadap ayah kandung dalam hal bakti kepada orang tua atau ibu kandung dan ibu tiri? Tentu ibu kandung yang dimaksud di sini ya. Ibu kandung dan ayah kandung yang diprioritaskan. Kalau masalah ibu tiri atau ayah tiri itu masuk dalam umumnya orang yang punya hubungan kerabat karena menikah dengan orang tua kita. Atau kita berbakti kepada mereka, berbuat baik karena memang mereka adalah pasangan orang tua kita. Itu boleh-boleh saja, tapi tidak bisa disamakan antara kedudukan kandung sama tiri. Nggak bisa sama sekali, nggak mungkin ketemu gitu. Ya. Tentu yang dimaksud dalam dalil-dalil tadi itu lebih banyak kepada ya orang tua kandung. Apakah ada dalil menunjukkan kedudukan mertua dibandingkan kedua orang tua? Apa tips memberikan bakti kepada orang tua dan mertua? Sama saja ya. Tetap orang tua diprioritaskan. Mertua itu umum, kerabat. Kita berbuat baik karena punya hubungan kerabat dengan pasangan hidup kita. Jadi berbeda. Tidak seperti kedudukan kedua orang tua. Jadi kalau mertua meminta sesuatu misalnya dan kita memang merasa ada sesuatu yang mendesak yang lain, kita masih bisa minta maaf, nggak ada masalah, nggak berdosa itu. Sama dengan umumnya kerabat kita. Tapi kalau orang tua nggak bisa nolak jadi dosa, nggak bisa. Karena berbakti pada mereka adalah sebuah kewajiban dan ini tidak berlaku pada mertua. Jadi kita tetap berbuat baik pada mertua kita, sebagaimana posisi dia sebagai orang tua pasangan kita, tapi dia tidak sama sekali mencapai derajat kedua orang tua. Juga saya ingin titik beratkan di sini teman-teman sekalian, bagi laki-laki kewajiban bakti dengan orang tua nomor 1 sampai dia meninggal dan orang tuanya juga meninggal, gitu kan? Artinya kalau orang tuanya meninggal lebih dulu tetap dia wajib bakti. Kalaupun ya orang tuanya masih hidup tetap dia harus lakukan sampai dia meninggal, ya, sampai dianya meninggal dia lakukan kebaktian-kebaktian. Kalau perempuan berbeda, setelah dia menikah maka diprioritaskan adalah suami, ya, adalah suami. Bakti pada orang tuanya di nomor 2 kan. Memang sudah begitu hukum syar'inya. Maka setiap muslimah harus bisa memahami hukum syar'i ini sehingga dia tidak menahan suaminya untuk berbakti dengan orang tuanya. Dan harus pahamin teman-teman sekalian, cemburu itu harus pada hal yang berbau pelanggaran agama saja. Titik, nggak lebih daripada itu. Jadi tidak benar kalau seorang wanita cemburu dengan mertua perempuannya, cemburu dengan iparnya, saudari daripada suaminya, itu nggak boleh. Pada tantenya suaminya, ya itu bukan tempatnya untuk cemburu di situ. Atau kadang-kadang yang cemburu dengan anaknya sendiri, ini nggak boleh. Jadi dia harus prioritaskan
Ya, dia harus bagaimana mendukung agar suaminya tetap berbakti pada orang tuanya. Begitu pula dengan suami, kata para ulama, mestinya dia bisa memberikan peluang kepada istrinya untuk tetap berbakti walaupun dia boleh memprioritaskan dirinya. Dia masih, misalnya istrinya pamit mau kunjungi orang tuanya, dilayanilah, diberikanlah kesempatan, dibantulah semampu dia. Kalau dia punya hajat mendesak, dia boleh bahasakan, tolong selesaikan ini dulu baru kemudian kamu boleh ke orang tua kamu, itu nggak ada masalah. Tapi harus difahamin poin di sini. Yang sering terjadi adalah istri menjadi penyebab suaminya tidak berbakti pada orang tuanya. Bahkan ada yang tidak pernah lagi ya mengunjungi orang tuanya hanya karena istrinya selalu mendesak dia, mengatakan tidak ada waktu buat saya saja, apalagi harus ke ibumu, apalagi harus ke ayahmu dan seterusnya. Ini tidak boleh. Atau merasa cemberut, tidak senang kalau mertuanya datang. Bagaimana Ustaz? Kalau mertua saya cerewet, ya itu resiko. Kan itu resiko hidup. Kan itu. Layani, sabar. Kan? Dia rewel, dia bicara, ya sudah. Yang benar kita sampaikan, maaf tapi seperti ini. Ya udah, kita jelasin apa adanya dan sabar. Ada orang dicoba di mertuanya, ada orang dicoba di orang tuanya, ada orang dicoba di saudaranya, ada orang dicoba di anaknya, ada yang dicoba di pasangan hidupnya. Dia bersabar, ya, dia bersabar lalui itu. Allah SWT menilai semua dengan pahala insya Allah. Bagaimana sikap terhadap mertua yang ikut tinggal bersama saya? Apakah saya harus apakah haknya dengan orang tua? Ini semua sudah saya jawab tadi, jadi tidak sama ya. Kalau masalah mertua Anda tinggal boleh, silahkan, sangat positif saja. Itu termasuk perbuatan yang baik sekali. Jadi apalagi pada saat mertua kita tidak mampu, maka bagus sekali. Biarkan tinggal nama kita di bawah naungan kita, malah bagus, kita bersedekah gitu kan. Mungkin pada saat safar, kalau laki-laki ini yang bertanya misalnya, maka pada saat safar istrinya ada yang temani mahramnya, sangat baik, nggak ada masalah. Tapi bukan kedudukannya seperti orang tua, nggak mungkin. Saya bilang tadi, kalau ada sesuatu yang mertua kita inginkan dan kita memiliki pekerjaan yang mendesak, kita boleh mendahulukan hak kita, boleh, tidak berdosa itu. Tapi kalau orang tua nggak boleh, nggak bisa. Harus didahulukan orang tua kita dari diri kita sendiri, karena memang perintah Allah untuk berbakti di situ. Apa hukumnya dan bagaimana menghapus dosa menggugurkan kandungan umur 1 bulan dan mengubur hasil pengguguran hasil berzina di depan teras rumah orang tua? Ini nggak ada hubungannya sama orang tua sebenarnya, tapi ditarik supaya ada hubungannya dengan bahasan. Apa hukumnya dan bagaimana menghapus dosa menggugurkan kandungan umur 1 bulan? Taubat nasuha, dosa besar, nggak boleh semestinya gitu kan. Dan mengubur hasil pengguguran hasil berzina di depan teras rumah orang tuanya. Ya kalau masalah kubur di depan teras itu nggak ada masalah, itu hukum syar'inya di tanah manapun boleh mengubur kecuali dalam masjid yang tidak boleh gitu kan. Jadi nggak ada masalah soal itu. Tapi di sini masalah menggugurkannya dia harus bertaubat kepada Allah, tidak boleh menggugurkan tanpa ada udzur syar'i. Itu pun ulama memberikan batasan, kalau di bawah 4 bulan dia menggugurkan dan ada udzur syar'i, ada udzur syar'inya. Misal memang perempuan ini kalau hamil lagi dia bisa berbahaya bagi kesehatan, memang sudah terbukti secara medis, itu lain. Tapi kalau sudah 4 bulan walaupun berbahaya nggak boleh digugurin, sudah ada ruhnya nggak boleh, udah terima konsekuensinya. Banyak orang divonis mati ternyata tidak mati, dia melahirkan sehat, anaknya lahir sehat, tidak ada masalah, ajal belum datang. Orang beriman tahu masalah itu. Apa hukumnya zina yang dahulu saya lakukan berimbas kepada adik perempuan saya yang sampai sekarang sangat susah mendapatkan jodohnya? Haruskah saya meminta maaf kepada pasangan zina saya dulu yang notabene sekarang bukan siapa-siapa saya lagi? Enggak ada hubungannya, akhi. Enggak ada hubungannya zina kamu sama adik perempuanmu tidak dapat jodoh, sama sekali. Di mana tali benang merahnya nih? Enggak ada hubungannya sama sekali. Anda berbuat dosa sendiri, gitu kan? Nggak ada hubungan. Masalah adik belum ada jodohnya itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada hubungannya sama sekali. Dan tidak perlu minta maaf dengan pasangan itu. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu minta maaf kalau kita berbuat salah. Perzinahan dua-duanya salah dan itu kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taubat kepada Allah. Jangan lagi membiarkan syaitan membuka pintu untuk kontek-kontekan lagi. Syaitan akan menunggangi itu supaya kita teringat kenangan-kenangan, akhirnya terbuka lagi pintu zina. Nggak boleh. Wala taqrabuz zina. Jangan dekatin zina. Apa kata ulama tafsir maknanya? Jangan mulai ngobrol, jangan mulai lihat, jangan mulai sesuatu apapun, jangan mulai. Jangan dekatin, nggak usah. Ada SMS masuk jangan dibaca. Emang nggak boleh.
Udah tutup dari awal. Sedikit angin saja masih terasa dinginnya, gitu kan? Apalagi kalau dibuka jendelanya bisa kedinginan, masuk angin, gitu. Ya. Cara beristiqomah yang benar untuk menghapus dosa berzina. Taubat nasuha, ada 4 syarat sudah jelas. Tinggalkan dosa itu seketika, sesali, berjanji sama Allah tidak ulangi, dan yang keempat sibukkan diri dengan ibadah. Sisa umur isi dengan ibadah. Jangan buka lagi pintu itu. Kalau anda yang bertanya ini belum menikah, maka menikah tentunya. Lampiaskan syahwat anda yang di tempat yang telah Allah halalkan. Maka itu insya Allah sangat baik. Ya. Yang tidak sesuai dengan tema saya tunda dulu ya. Bagaimana hukumnya jika anak membantu orang tua mengadakan tahlil bagi saudara yang sudah meninggal? Jika anak menolak, orang tua marah dan tersinggung karena tidak menjaga tradisi, sedangkan jika dilakukan Islam tidak menyuruh tahlil, apakah anak itu berdurhaka? Tentu saja ada hadis Nabi yang berbunyi la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan pada orang tua, pada siapapun, pada makhluk, pada hal yang berbau maksiat pada sang pencipta. Itu hadis Nabi SAW. Jadi kalau orang tua kita menyuruh sesuatu yang melanggar agama, tidak boleh kita patuhi. Itu tidak durhaka namanya. Jadi kan perempuan disuruh buka jilbabnya atau dilarang sholat, ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang Nabi tidak contohkan, maka itu hak kita untuk menolak. Karena itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Yang saya tahu itu tidak, dia jangan juga teriak-teriak, marah-marah, enggak. Sampaikan apa adanya. Suruh saya apa saja ayah, suruh apa saja ibu. Yang penting agama tidak larang atau Rasulullah perintahkan, saya akan lakukan. Apa saja, silakan suruh. Ya, kalau mereka tersinggung, cari ridhonya, memberikan hadiah, minta maaf, nggak apa-apa, gitu kan. Tapi jangan lakukan. Ya, jangan dilakukan. Kalau anda sudah tahu itu tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW, saya sarankan jangan dilakukan. Ya. Tadi Ustaz sudah sampaikan hadis bahwa orang yang durhaka kepada orang tua, orang minum minuman keras, tidak masuk surga. Bagaimana dapat memahami hadis di atas? Sebab ada hadis lain yang mengatakan apabila ada keimanan dalam hati seseorang sebesar biji dzarrah, masuk surga. Tentu hadis yang dimaksudkan tadi yang anda tanya, yang kedua, siapapun yang di dalam hatinya ada seperti biji dzarrah, biji sawi dari keimanan, dia akan masuk surga. Makna hadis ini kata ulama adalah dia akan masuk surga setelah ditimbang amalnya. Karena semua pasti akan ditimbang amal solehnya, amal buruknya. Kalau amal buruknya lebih berat, dia masuk neraka dulu. Itu sudah jelas, banyak hadis yang menjelaskan masalah itu. Orang-orang akan masuk ke neraka, dibersihkan dosanya dan akan keluar. Dan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih bahwasanya penghuni orang-orang beriman yang masuk ke neraka dulu dikenal dengan istilah juhannamiyin, orang-orang yang pernah lewat di neraka. Nanti pada saat dosa mereka sudah bersih dimasukkan ke dalam surga, dan ahli-ahli surga nanti bisa mengenal mereka kalau ini orang-orang yang pernah lewat di neraka dulu. Jadi memang dilewat ke neraka dulu, mereka akan dikeluarkan dari neraka setelah dosa-dosanya bersih, karena penyebabnya adalah walaupun orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan. Jadi bukan berarti dia punya iman seperti biji sawi langsung masuk surga tanpa hisab, atau mungkin dihisab pasti lolos karena ada iman seperti biji sawi, bukan itu yang dimaksud, ya. Tapi di sini adalah setelah ditimbang amalnya, dan pasti semua orang yang beriman kepada Allah mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, dipastikan masuk ke dalam surga selama dia tidak membatalkan syahadatnya itu. Ayah saya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Beliau mendapatkan warisan dari almarhum kakek yang belum dibagikan, sebidang tanah yang masih milik beramai-ramai, milik almarhum ayah, kakak dan adiknya. Saat ini warisan tersebut masih disewakan. Bagaimanakah hukum pembagian uang sewa yang memang jatah atau bagian almarhum ayah saya? Almarhum meninggalkan 2 istri, 1 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bagaimana pembagian sewa untuk para ahli waris dari almarhum ayah saya yang terbaik menurut agama Islam? Tentu ini masalah penting ya. Ada hal-hal yang mendasar bagi orang yang meninggal harus segera dilakukan. Yang pertama, memandikan, mengurus jenazahnya dan mensolatinya. Kembali kepada hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, ikramul mayyit dafnuhu, penghormatan dan penghargaan terhadap jenazah, segera mengurus jenazah dan memakamkannya. Jadi maksud dalamnya adalah memandikan,
ya, kemudian mensolatinya dan menguburkannya. Yang kedua adalah menjalankan wasiatnya. Karena Allah SWT mengatakan min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Setelah orang meninggal, maka yang paling pertama setelah diurus jenazahnya adalah wasiatnya. Ada wasiat nggak dia tinggalkan? Misal tanah ini saya wakafin buat pesantren ini misalnya, gitu kan? Yang ketiga membayar utangnya, dan yang keempat ya membagi warisannya. Ini harus dilakukan. Jadi perilaku yang keliru adalah kalau ada orang mati nggak dibagi warisan, itu nggak boleh, teman-teman sekalian. Ini sudah pernah saya jelaskan. Nggak boleh nggak dibagi warisan, harus dibagi. Baik, ayah saya meninggal, Ustadz punya satu rumah, ibu saya masih tinggal di situ. Kami 3 orang bersaudara. Kami kalau bagi kesian ibu. Loh, kasusnya adalah bukan kita mengusir ibu kita dari rumah itu, membagi persentase masing-masing sudah jelas. Ini ibu dapat karena punya anak-anak, 1/8 dia dapatnya. Ya udah, ibu kita punya di rumah itu 1/8 bagiannya beliau. Sisanya dibagi kepada anak-anaknya misal, gitu kan? Jadi masing-masing sudah tahu, silahkan ibu anda suruh tinggal itu nggak apa-apa, tapi setiap yang bersaudara sudah tahu hak di rumah itu. Kapan satu waktu dijual, maka sudah tahu masih si fulan punya sekian, si fulan punya sekian, si fulan punya sekian. Kalau kasus seperti ini, Allahu alam ya, mudah-mudahan Allah ampuni kalau saya salah, tapi setahu saya kalau kasus seperti ini adalah dinilai berapa nilai tempat sewa itu pada saat warisan terjadi, atau nilai tempat itu sekarang berapa. Misal nilai 1 miliar, mereka bersaudara 3 orang, kalau semua laki-laki dibagi rata. Kalau ada perempuan, kayak tadi ada perempuan dibagi, laki-laki dapat 2 jatah, perempuan 1. Misal 3 orang, 1 perempuan, 2 laki-laki. Baik, dibagilah 1 miliar itu menjadi 3, tapi di sini perempuannya, laki-lakinya mendapat 2 bagian, ya, 2 bagian. Setelah dibagi, maka hak warisan si ayah ini itu dibagi kepada ahli warisnya lagi. Ya, dibagi kepada ahli warisnya, anak-anaknya, istrinya dibagiin. Nah, seperti itu Allah alam yang saya tahu. Jadi dibagi dengan cara seperti itu. Saya sudah kasih pernah nomor Ustadz Nizar Jabal, bisa dihubungi lebih lanjut kalau mau tanya masalah warisan. Seorang anak dimarahi orang tua tapi belum tentu si anak salah. Jika si anak membela diri dan orang tua malah semakin marah, apakah si anak ini termasuk durhaka kepada orang tua? Tentu saja membela diri pada batas-batas yang dibolehkan secara syar'i. Dan kalau anda sabar, tenang, tidak malah membantai, itu lebih baik, nggak masalah, gitu kan? Jadi insya Allah sambil kita doakan orang tua kita, karena memang sangat pekah sekali permasalahan orang tua ini. Kita dilarang bilang nggak boleh bilang Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Uff itu gitu. Nanti aja, gitu kan? Ibu ini suka suruh-suruh, ayah ini begini, itu nggak boleh. Begitu aja nggak boleh, apalagi membantahnya, gitu kan? Kalau ada sesuatu memang dalam Islam kita perlu menjelaskan. Pernah saya sebutkan salah satu kaidah hidup yang baik, teman-teman sekalian, coba diterapkan. Setiap kali dilemparkan pertanyaan kepada kita sedang melakukan satu perbuatan benar atau kita sedang melakukan perbuatan yang salah, jelaskan argumentasi kenapa kita lakukan. Itu penting. Kita pulang masjid, ditanya oleh tetangga, dari mana Pak? Oh, dari masjid. Jawab. Jangan bilang, kalau saya bilang dari masjid nanti riya, jadi saya nggak usah jawab. Enggak. Riya itu kan kalau kita ikutin. Kalau setan bisikin tuh kamu dipuji, kita nggak hiraukan. Seperti orang lagi tawarin barang, mau kaca mobil kita nggak buka, udah dia akan berlalu kok. Riya itu kalau kita lemah, emang kita sengaja, iya ini kita mau dipuji, itu lain. Kalau enggak. Tapi menjelaskan, ya saya dari masjid, udah sudah selesai. Karena sudah ada pertanyaan yang dilemparkan, harus kita jelaskan kenapa kita lakukan, gitu kan? Kamu mau kemana? Kita mau ke taklim. Saya mau ke pengajian. Nggak ada urusan riya, kecuali memang sengaja kita mau dipuji-puji. Kita jelasin kok argumentasinya. Jangan sampai kita meninggalkan satu perbuatan ibadah, mungkin dengan kita jelaskan ke dia jadi ingin juga ikut pengajian. Pengajian di mana ya? Pengajian di sana, bahasanya tentang ini. Ayo ikut yuk. Mungkin dia ikut. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Kan gitu. Sama kalau kita berbuat buruk, hukum Islam kita harus minta maaf. Berbuat salah, maafin saya, kita minta maaf. Kemudian perlu menjelaskan argumentasi kenapa kita lakukan. Saya lakukan waktu itu betul-betul karena ini, gitu. Tapi saya salah, saya tidak akan ulangi insya Allah, gitu kan? Jadi menjelaskan alasan kenapa kita lakukan itu akan membuat orang yang sedang kita langgar apa yang dia tidak senangin itu akan mengetahui,
penyebabnya karena ini rupanya. Ambil makanan itu karena saya lapar sekali, saya nggak ada makanan lagi, jadi saya ambil. Tapi saya salah, saya minta maaf, misal, gitu kan? Jadi perlu menjelaskan masalah. Jadi orang tua kita perlu jelasin kalau emang kita benar, dan benarnya ini harus tahu gambarannya benar adalah tolok ukurnya agama, bukan ego pribadi. Ya, bukan ego pribadi. Kalau hanya sekitar urusan duniawi, misal orang tua kita mau kita masuk ke kedokteran, kita maunya jurusan lain, ya udah ikutilah orang tua, gitu. Nggak masalah. Niat bakti sekalian, insya Allah diberkahi itu sama Allah. Ini urusan dunia. Kalau karena ini misalnya anda dimarahi karena tidak mau ikut sama orang tua, ya anda salah lah, durhaka sama orang tua. Kenapa harus tidak diikutin? Ya, kecuali kita mau sholat berjamaah di masjid nih, jelas wajib azan, ditahan sama orang tua, nggak usah sholat di rumah aja, nggak boleh ini ayah, ini ibu. Allah yang perintahin, maaf, habis sholat saya kerjakan apa saja yang diminta, nggak apa-apa. Kalau haknya Allah didahulukan, gitu kan? Saya pernah jelaskan, haknya Allah ada wajib, ada sunnah. Haknya makhluk ada wajib, ada sunnah. Haknya Allah wajib, misal sholat 5 waktu. Kalau ketemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, hak wajib makhluk adalah hak wajib makhluk adalah bakti dengan orang tua misalnya, gitu kan? Suami minta tolong dari istrinya, hak wajib makhluk, tapi bertemu dengan hak wajibnya Allah, didahulukan haknya Allah. Sholat dulu baru layani mereka. Tapi kalau ketemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, didahulukan hak wajibnya makhluk. Kita lagi sholat sunnah, lalu orang tua kita atau suami ngajak berhubungan biologis, ya batal puasa sunnahnya. Kita lagi sholat sunnah, dipanggil orang tua, nak, batalin sholat sunnahnya. Jawab dulu panggilan mereka, karena wajib. Haknya Allah sunnah ketemu dengan hak wajibnya makhluk. Kalau ketemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak sunnahnya makhluk, haknya Allah didahulukan, gitu kan? Jadi perlu difahamin kaidah-kaidah seperti itu. Jadi insya Allah kita coba ya lihat dengan kacamata agama. Apakah memang dalam agama ini saya benar, haknya Allah yang wajib, sehingga saya tidak perlu bakti sama, saya tidak perlu dahulukan pendapat orang tua saya, atau ini cuma sekedar opsi pilihan-pilihan sunnah yang memang semestinya kita bisa toleransi. Bahkan pernah terjadi di Saudi, ada seorang wanita, ini kisah nyata terjadi. Jadi dia disuruh nikah oleh orang tuanya dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini rupanya tidak terlalu faham agama, tapi orang tuanya suka, akhlaknya laki-laki ini baik, santun, ramah, dari keluarga baik-baik, tapi dia masih merokok. Kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan yang memang menonjol sebenarnya dalam agama, tapi orang tuanya mau sekali dia lakukan. Maka anak perempuan ini mengatakan, saya terima lamaran laki-laki itu karena orang tua saya. Subhanallah, selama 3 bulan menikah, didakwain suaminya dengan santun, dengan baik. Suaminya tiba-tiba berubah, ninggalin rokok, sholat berjamaah di masjid karena pengaruh dari istrinya. Dan ulama mengatakan, menanggapi kisah ini karena terjadi, ini karena baktinya pada orang tuanya. Allah berkahi, bukan mustahil. Orang tua itu subhanallah menjadi penyebab, walaupun mereka kafir loh ya, mereka kafir, kita bakti menjadi penyebab rahmatnya Allah turun kepada kita. Apalagi kalau dia muslim. Jadi kita harus maksimalin itu ya. Sebagaimana azab disegerakan apabila durhaka, apakah balasan terhadap kebaikan juga segera atas kebaikan bakti kepada orang tua? Saya tidak pernah tahu ada dalil masalah itu ya. Misal kita berikan hadiah orang tua langsung Allah balas juga langsung seketika, Allahu alam. Itu tidak pernah ada dalil yang khusus menjelaskan masalah itu sebagaimana azab tadi disegerakan. Tapi insya Allah kita berharap Allah itu zat yang akramal akramin. Tahu artinya apa itu? Orang Arab itu kalau suka sekali memberi namanya karim ya. Orang yang tidak menolak, selalu memberi namanya orang karim, gitu kan? Allah itu salah satu sifatnya adalah akramul akramin, yang tidak pernah menolak siapapun yang minta, dan paling tahu bagaimana membalas kebaikan atau kepatuhan hambanya. Allah lebih tahu. Nggak usah khawatir tentang masalah itu. Insya Allah Allah akan kasih yang terbaik. Ana baru baca artikel mengenai perawi hadis-hadis sahih. Kata seorang tokoh, bahkan perawinya ada yang Syiah, Rafidhah. Bagaimana hal tersebut? Apakah Rasulullah SAW pernah bermubahalah dengan siapa? Artikel mengenai apa ini? Ya. Yang dimaksud mengenai apa perawi hadis-hadis sahih? Kata seorang tokoh bahwa perawinya ada yang Syiah. Bagaimana hal tersebut? Saya tidak tahu hadisnya yang mana. Saya juga tidak tahu orang ini, mungkin keterbatasan ilmu saya, Allahu alam. Tapi kalau ulama hadis mensahihkannya, maka berarti itu pasti ada pertimbangan ulama hadis.
Saya bukan ahlinya untuk menilai hadis itu sahih atau tidak gitu. Tapi kita kembali kepada orang-orang yang sudah bidangnya di situ. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim yang sudah jelas-jelas tidak diragukan oleh para ulama hadis tentang mereka, kemudian mereka meriwayatkan hadis, pasti mereka menjeli. Karena dalam ilmu hadis itu ada ilmu rijal, ada jarh wa ta'dil, ada ilmu mempelajari siapa perawi-perawi hadis itu, ada jarh wa ta'dil, ada mengetahui tentang kesalahan mereka dan menetralkan apapun informasi yang salah tentang mereka sehingga bisa diterima enggak hadisnya. Itu ada dalam ilmu hadis, ada dalam ilmu mustalah hadis. Jadi ada ilmunya khusus mempelajari masalah itu. Saya yakin tidak mungkin para ulama hadis mensahihkannya tanpa punya pertimbangan, gitu kan? Pasti ada sesuatu. Kalau mungkin ada perawi hadis pun benar yang disahihkan karena dia adalah Syiah, mungkin ini cuma simpatisan. Mungkin ini orang yang simpatisan, mungkin orang yang cuma sekedar menyampaikan sesuatu. Karena kadang-kadang subhanallah banyak orang salah faham nih. Kita ucapin satu kalimat, dinilai dengan dia 10 bahasan. Bisa dari satu statement saya misalnya, bisa ada teman-teman yang mendengarnya mempunyai persepsi 10 masalah di situ. Padahal sebenarnya cuma satu tujuannya. Itu bisa terjadi, manusia bisa menjabarkan seperti itu. Allahu a'lam ya, seperti itu. Kalau apakah pernah Nabi SAW bermubahala? Nabi SAW dalam riwayat pernah dikatakan kedatangan orang-orang Nasrani dari Najran. Najran wilayah itu kan penuh dengan orang-orang Nasrani, lalu mereka datang dengan ingin niatnya bertemu dengan Nabi SAW, menanya-nanyakan tentang Islam. Lalu Nabi SAW jelasin Islam, mengajak mereka Islam, mereka nggak mau. Nabi biarin satu hari, besok diajak lagi berdebat, mereka disampaikan argumentasi, ayat-ayat, mereka nggak bisa membantahnya, nggak punya alasan. Kemudian mereka masih menolak Islam. Hari ketiga, terus begitu, akhirnya hari keempat dikatakan dalam riwayat sahih Nabi SAW mengajak mereka bermubahala. Mubahala itu mengajak orang yang non muslim ini untuk mendatang, kalau siapa yang benar siapa yang salah nih. Caranya membawa keluarga terdekat. Waktu itu Nabi SAW menggendong Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, dan di belakang beliau ada Fatimah radhiyallahu anha. Pada saat itu Nabi SAW menantang mereka orang-orang Nasrani dan Najran untuk bermubahalah. Ayo kita kumpul, kalian juga mendatangkan kerabat-kerabat kalian, lalu kita minta kepada Allah, kalau siapa yang benar diselamatkan, siapa yang salah dikena laknatnya Allah. Maka orang-orang Nasrani Najran menolak pada saat itu, mereka tidak mau. Mereka setelah musyawarah, pendeta-pendetanya lalu berkata, ini kalau dia betul Nabi, pasti kita kena laknatnya Allah. Dan bukan cuma itu, sampai kepada anak keturunan kita. Maka mereka pun akhirnya menolak, dan mereka memilih untuk membayar jizyah, upeti pada saat itu, dan mereka kembali ke wilayah Najran. Itu yang saya ketahui. Saya mau tanya Ustadz, saya mantan pecandu narkoba. Dulu saya sudah mencoba berbagai cara, tapi selalu gagal. Sekarang saya sudah sembuh 2 tahun tidak menggunakan narkoba. Saya sedang melakukan sebuah terapi narkoba, dan di dunia kata dokter hanya terapi ini yang bisa berhasil. Alhamdulillah saya sekarang bisa beribadah, bersosial, kerja dan lain-lain sejak terapi ini. Tapi masalahnya terapi itu adalah substitusi atau pengganti dengan narkoba. Jadi di dalamnya masih ada unsur narkobanya, tapi tidak banyak. Apa hukumnya Ustaz? Terus ibadah yang saya lakukan selama ini bagaimana? Mohon petunjuknya Ustaz. Karena dari pengalaman teman-teman saya yang lepas terapi tapi belum kelar, belum selesai, kebanyakan jatuh lagi ke narkoba. Saya takut untuk lepas sebelum terapinya selesai, karena semua diawasi oleh dokter, karena kita kelar terapinya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada hadis Nabi, saudaraku. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkan. Hadisnya begitu ya. Artinya begini, kalau ada dokter yang mengatakan seperti kalimat tadi, dan dia mengatakan tidak ada terapi lain kecuali ini, Allahu a'lam. Saya pribadi, saya berbicara di alam dai, saya melihat ini keliru. Jadi tidak ada kata-kata tidak mungkin kalau orang mau bertaubat meninggalkannya. Jadi jangan terjerumus menyelamatkan diri dari sihir dengan sihir lagi. Jangan terjerumus meninggalkan khamar, misalnya minuman keras, dengan mencincipinya dengan cara bertahap meninggalkannya. Bukan begitu dalam Islam. Taubat itu kan syaratnya harus meninggalkan seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak mengulangi, lalu menyibukkan diri dengan amal saleh. Lalu kalau Anda tanya apa solusinya Ustaz? Banyak sekali solusi. Dari sisi ibadah, yang pertama Anda lakukan adalah berdoa kepada Allah SWT. Sujud sebentar malam, tahajud, sujud dengan tulus kepada Allah. Ya Allah,
sebagaimana dulu saya sudah melakukan pelanggaran ini, saya bertobat padamu ya Allah, mudahkan hambamu ini untuk selamat darinya tanpa ada kecanduan lagi dengan semua ini. Itu misal. Ini secara spiritual, berdoa kepada Allah SWT. Kemudian juga Anda boleh menggunakan hal-hal yang dihalalkan dalam agama, seperti mengkonsumsi habbatus sauda, ya, jintan hitam, yang kata Nabi SAW obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Boleh mengkonsumsi madu yang sering dibuat jus misalnya, yang madu itu asli. Kemudian juga boleh menggunakan hal-hal yang haram, di halal misalnya meminum air zam-zam, gitu kan, sambil berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insya Allah bisa. Saya sangat yakin itu, kalau saya pribadi sangat yakin. Itu dari sisi spiritualnya. Dari sisi yang lainnya, sisi kehidupan sosial secara manusiawi, pertama, jauhi semua fasilitas yang mengingatkan pada narkoba itu, karena itu akan menjadi penyebab, pemicu. Teman-teman lah, fasilitasnya lah, foto-foto lah, apalah semuanya, gitu kan. Jadi kita harus itu. Yang kedua, perkaya informasi tambahan dengan membaca, dengan melihat bahayanya narkoba itu. Terus kita bubuhi diri kita dengan menonton, melihat cuplikan yang berbahaya, atau membaca sesuatu yang berbahaya tentang masalah itu. Nanti kita akan tinggalkan insya Allah. Dari dua sisi ini, mudah-mudahan saya berharap Allah mudahkan Anda untuk bisa meninggalkannya. Karena saya tidak menemukan celah membolehkan itu, sementara Nabi mengatakan Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkan, ya. Tentu kita berdoa untuk saudara kita ini dan seluruh muslimin agar diselamatkan dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan diterima taubatnya insya Allah. Bolehkah kita berbohong kepada orang tua dengan tujuan agar orang tua kita tidak cemas dengan keadaan kita? Nggak boleh. Dari mana pintu celah boleh berdusta ini? Nggak boleh akhi. Yang nggak boleh ukhti berdusta apapun alasannya. Kata Nabi SAW, ucapkan kebenaran walaupun di depan mata kalian kehancuran, dan tinggalkan kedustaan walaupun di depan mata kalian keberhasilan. Tidak boleh. Sifat orang munafik, kalau dia berkata dia berdusta, tidak boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, ucapkan kebenaran walaupun pahit, sampaikan apa adanya. Kalau masalah cemas, jangan cemas. Ibu, ayah, saya alhamdulillah baik-baik saja, saya sebentar lagi balik, saya sebentar begini, jelaskan apa adanya. Insya Allah tidak ada masalah, gitu kan. Tapi jangan berdusta, karena dusta tidak boleh dalam Islam. Bagaimana hukumnya, serta adakah dalil yang dapat memberikan anak ketenangan bahwa anak dari SD kelas 1 hingga saat ini tidak pernah bisa dekat, sangat kaku dengan ibu anak, karena anak dari SD kelas 1 selalu dididik dengan sangat keras, amarah, emosi, pukulan dan lain-lain oleh ibu anak, baik itu akibat kesalahan anak maupun anak tidak ada salah. Tapi alhamdulillah anak tidak pernah membalas dengan amarah dan lainnya pula. Lalu semakin tua ibu anak semakin tinggi tingkat emosinya, bahkan terkadang selalu mengajak anak berdebat tentang agama. Contohnya beliau berdebat mengenai urusan sutra, pembatas sholat, puasa, sholat sunnah, gerakan sholat dan lainnya. Mohon saran dan nasihatnya apa yang harus anak berbuat. Tentu kalau diajak berdebat oleh orang-orang yang seperti ini kedudukannya orang tua kita, jawab secukupnya, tidak usah panjang lebar. Kenapa kamu pakai pembatas sholat? Karena ada hadis begini ibu, selesai. Tapi ibu nggak pernah temukan, oh iya mungkin keterbatasan ilmu saya temukan seperti itu ibu. Udah ibu lagi marah, nggak apa-apa, biarin dia marah, nggak ada masalah. Yang penting kita jangan terjerumus dengan membantahnya, gitu kan? Karena memang membantahnya ini gini ya, orang tua kita, pasangan hidup kita, seperti misalnya kita wajib bakti dengan ibu ayah, istri wajib bakti sama suaminya, gitu kan? Kita harus menafkahi dan mendidik anak-anak kita. Ini semua teman-teman sekalian tanda kutip boneka-boneka yang Allah titipkan buat kita. Kita lahir tidak pernah bisa pilih, saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah ini. Lahir ini ibumu, ini ayahmu. Perintah agama bakti, kan begitu. Ada cobaan sabar. Emang sudah begitu perintah agama. Lah jalankan sesuai dengan agama, kan aman tuh. Jadi kan akan aman. Kalau beliau berdebat pada sesuatu, insya Allah ya, seemosi apapun orang, kalau kita cara menghadapi orang emosional adalah banyak diam. Itu kata kuncinya. Emosi dibalas dengan diam, gak usah dilayani. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak bicara dengan orang yang jahil, kata ulama makna tafsirnya, kalau orang jahil adalah orang yang emosional, orang yang tidak punya ilmu, gitu kan, orang yang merasa lebih pintar, sok pintar.
ini semua adalah orang yang jahil masuk di dalamnya. Maka mereka berkata salama, artinya ya sudahlah, sabar, diamin aja, karena nggak ada gunanya gitu, ya, tidak ada gunanya. Jadi memang kita apa adanya, jelaskan apa adanya secukupnya dan jangan terlalu dilayanin, seperti itu kurang lebih. Kalau masalah bagaimana menangani, saya dari kecil selalu memang dilayani, dididik dengan pukul, memang karena ada orang tua juga yang jahil dengan agama ya. Maka jangan membuat itu menjadi senjata syaitan, membuat kita dendam. Jangan, agama meluru kita berbakti. Orang kalau ghibah kita, bukan kita balas dengan ghibah. Orang tua kita pukul dulu, bukan kita balas dengan keburukan juga. Kita sedang menjalankan perintah agama. Perintah agama adalah kita berbakti. Udah, tetap berbakti. Insya Allah satu waktu Allah lunakkan hati ibu anda, insya Allah dengan izin Allah dia bisa berubah, bukan mustahil. Ibu saya jarang sekali melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Padahal masjid terdapat di depan rumah saya. Namun beliau tidak pernah absen untuk sholat 5 waktu di rumah. Pertanyaan, apakah saya sebagai anak berdosa jika saya menyindir ibu saya untuk sholat berjamaah di masjid? Pertama, perempuan tidak ada kewajiban sholat di masjid. Ibu anda atau orang lain. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, wanita kalau sholat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya. Kata ulama hadis termasuk masjid. Dan sholatnya dia di dalam ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada, sholatnya di dalam kamarnya lebih afdal daripada di dalam rumahnya, di ruang tamu rumahnya. Jadi perempuan makin tertutup maka makin baik. Laki-laki yang dimotivasi ke masjid. Jadi saya sarankan tidak perlu untuk menyindir ibu anda sholat di masjid. Malah itu lebih afdal buat dia, lebih baik. Perbuatan yang tidak salah jangan disinggung, biarin dia berbuat, gitu kan? Selama dia baik, dukung, itu sangat baik. Saya punya anak tiri, saat masuk dalam kehidupan keluarga, saya merasa berkah keluarga berkurang. Keluarga jadi sedikit kacau. Saya coba berprasangka baik, tapi baru-baru ini ada kejadian yang keyakinan saya bahwa orang ini bermasalah. Saya dengar semua bisnisnya bermasalah, tertipu. Bagaimana agar keluarga kami kembali mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala? Saya punya ayah tiri ya, maksudnya di sini ya. Saya saat masuk ke dalam kehidupan keluarga, saya merasa berkah keluarga berkurang. Tentu kalau sudah menikah dengan ibu anda nasihatin apa adanya. Dan menasihatin orang tua itu tidak durhaka. Boleh kita sampaikan, apalagi ini adalah ayah tiri ya. Boleh kita nasihatin, sampaikan apa adanya. Ayah seperti ini, setahu saya agama begini. Dia nggak mau dengar, ya sudah, tetap jadi mad'u kita, orang yang kita dakwahi. Sampaikan kepada ibu agar bisa menyampaikan kepada dia. Tapi jangan memvonis kalau berkah kehidupan hilang gara-gara dia. Insya Allah tidak, biidznillah tidak. Kalau ada hal-hal yang berubah, bahasakan baik-baik. Kalau dulu rumah tangga ini seperti ini keadaannya, tapi setelah ayah datang, kenapa kok ada kejadian seperti ini? Bukankah agama mengajarkan seperti ini? Dan alangkah baiknya, alangkah bijaknya kita kalau mau mendakwahi seseorang, apalagi ini orang yang dekat, menikah dengan ibu, maka kita melihat kira-kira sisi apa sih, atau dari poin mana orang ini bisa kena secara dakwah. Ada orang hobi baca buku, ada orang hobi mendengar, ada orang macam-macam ya. Kita lihat sisi mana kira-kira, baru kita masuk ke dakwah itu. Ya, kalau memang dia misalnya pribadinya tidak suka didakwahi oleh yang dianggap anak, maka ya sudah, pakai orang lain yang untuk nasihatin dia, atau kita menggunakan media-media yang ada. Saya laki-laki, orang tua memaksa menikah wanita yang saya tidak suka. Apakah saya berdosa jika tidak mematuhinya? Sedangkan laki-laki tidak perlu wali dalam pernikahan. Tentu di sini dilihat alasannya kenapa. Kalau alasannya memang misal orang tua kita menyuruh kita menikah dengan orang yang tidak ada hubungannya dengan kriteria yang agama perintahkan. Wanita misalnya tidak tutup aurat, tidak sholat, dari keluarga tidak jelas statusnya, maka ini ulama mengatakan boleh dia menolaknya, tidak masalah, karena ada perintah-perintah Allah di situ yang harus dipenuhi, gitu kan? Tapi kalau opsi antara tidak suka saja, hanya karena tidak suka, mungkin ada kekurangan-kekurangan tertentu, maka kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan petunjuk, istikharah kepada Allah. Istikharah itu jalan pintas untuk minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, minta. Ya mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk setelahnya, baik orang tua anda yang akhirnya menolak, atau mungkin tiba-tiba Allah bukakan hati kita cenderung, gitu kan? Cenderung. Yang penting pada saat istikharah itu jangan memang ada kecenderungan dari dua hal yang kita sedang hadapi.
Antara suka dengan bakti dengan orang tua, misal, atau antara tidak suka dengan berbakti dengan orang tua. Maka jangan ada kecenderungan, misal lebih cenderung kepada perempuan yang kita ingin nikahi sehingga memang istikharah pun berharap hasilnya ke situ. Maka harus sportif, tinggalkan semua itu, minta murni petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja di kantor pemerintah khusus perizinan perusahaan. Ada perusahaan bir akan membuka usaha, izinnya lengkap dan layak mendapat izin usaha. Bagaimana saya bersikap? Karena memang perusahaan bir ini memenuhi syarat, tapi saya takut dosa. Ya jangan dipenuhi, nggak boleh. Kalau anda tanda tanganin berarti anda punya andil di situ. Ya, jadi memang sebaiknya jangan. Jawabannya begitu. Tidak mungkin saya bilang nggak apa-apa tanda tanganin aja. Ya, tidak mungkin, haram. Saya tanggung jawab hari kiamat, tidak mungkin. Kan itu. Haram dalam agama Islam, tidak boleh. Dan anda tanda tanganin, konsekuensinya berarti anda punya andil di situ. Maka jangan dilakukan. Saran saya begitu. Jangan cuma karena dia layak dapat izin. Semua bisa layak dapat izin. Tempat persinahan pun layak. Dia penuhi semua surat-surat bisa. Tapi Allah haramkan gimana? Nggak mungkin ya. Ayah dan ibu cerai saat umur 5 tahun. Saat saya umur 5 tahun. Ayah nikah lagi dan punya 3 anak perempuan. Ibu nikah lagi dan punya 1 anak perempuan. Mana yang lebih utama bagi saya untuk berbakti? Mana yang lebih dekat sanatnya? Mungkin maksudnya jalur nasab ini, bukan sanad. Sanad itu untuk hadis ya. Mana yang lebih dekat jalur nasabnya dengan saya, maksudnya mungkin ya. Yang dimaksud di sini yang anak-anak, maksudnya saudara ya. Maka dua-duanya posisi di dalam agama kita, saudara dari ayah dan saudara dari ibu sama kedudukannya. Yang lebih tinggi dari mereka kalau seayah sama seibu, gitu kan. Jadi kalau saudara dari ibu nikah sama laki-laki lain punya anak, saudara dari ayah karena ayah nikah lagi sama perempuan lain, ini sama saja posisi kedudukan mereka. Jadi sama-sama kita berbuat baik insya Allah. Jika orang tua sudah lanjut usia, memiliki 4 orang anak, ketiga anaknya merantau jauh, maka tinggal 1 orang anak pertama yang paling tua di dekatnya. Walaupun dekat, sang anak pertama tidak bisa merawat langsung karena pekerjaan dan keluarga, maka sang anak berinisiatif membayar orang lain untuk merawat beliau. Apakah dalam hal ini sang anak pertama durhaka kepada orang tua karena tidak mau merawat langsung? Bagaimana dengan anak-anak lain yang merantau, termasuk durhakakah? Anak pertama ini adalah ayah saya yang saat ini sedang sakit persis sama dengan yang diderita oleh ibunya atau nenek saya. Mohon didoakan semoga dimaafkan dan diangkat penyakitnya. Tentu saja tidak berdosa. Membayar orang lain tidak masalah. Termasuk bentuk bakti, dia mau bayar gitu kan. Karena dia kerja maka dia bayar orang lain untuk merawat orang tuanya, boleh. Tapi jangan dia niatkan memang membuang orang tuanya. Misal dia masukkan ke pantai jompo, dia nggak mau urus lagi. Seperti kehidupan di Amerika sekarang begitu ya. Itu luar biasa. Saya dapat informasi kalau anak-anak kan begitu balik tamat SMA misalnya disuruh kerja, udah kerja, mereka kerja sendiri sambil kuliah, udah punya hasil. Orang tuanya itu kalau sudah tua maka mereka karena punya hasil dimasukkan panti jompo, dia bayar. Dia nggak pernah tahu. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang meninggal, di telepon anaknya, orang tua kamu meninggal, baik berapa biaya pemakamannya, dia kirim ditransfer, orang tuanya disuruh kubur. Nah ini lain ini. Tapi kalau dia di rumah, orang tuanya di rumah, dia nggak bisa rawat karena dia juga harus cari nafkah, dia laki-laki. Tapi dia bayar seorang perawat misalnya, kalau laki-laki misalnya, itu nggak ada masalah. Dan tetap dia berusaha mencari pahala dari orang tuanya tadi. Apa saja yang dia bisa lakukan, coba dia lakukan itu. Dan kedua anaknya juga yang merantau itu tidak durhaka kalau merantau. Kecuali orang tuanya minta, kembali ke sini nak, saya mau kamu di sebelah saya misalnya, nah itu lebih baik dia pilih. Tapi kalau orang tuanya diizinkan, minta didoakan, kemudian dia penuhi kebutuhannya, dia ikut bantu kakaknya yang anak pertama itu, dibantu dengan biaya-biaya untuk membiayai orang tuanya, itu hal yang baik saja. Nah ini masalah mertua, baik. Ustadz, anak mau curhat, 2 minggu sudah nggak ketemu Ustadz, rasanya sudah kayak 2 tahun. Ini benar nggak ini? Anak jika pulang kantor jam 5, anak nggak langsung pulang karena macet perjalanan ke rumah, dan anak menunggu sholat maghrib dan isya berjamaah karena saya tidak mau tertinggal fadilah sholat berjamaah. Bahkan kalau malam Rabu seperti ini anak datang ke kajian Ustadz Khalid di Blok M. Namun setiap pulang anak selalu ditegur mertua. Pulang selalu malam-malam, kamu kan bukan bujang lagi, sudah punya anak.
Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ana sudah menjelaskan alasannya pulang malam, namun mengingat saya masih tinggal bersama mertua dengan lingkungan keluarga yang belum sunnah, apakah mertua termasuk orang tua saya juga yang bila melawannya termasuk durhaka? Tentu jangan digunakan bahasa melawan, tetap jelaskan baik-baik gitu kan. Dan saran saya di dalam masalah rumah tangga, saya sering bahasakan ini, dan Anda boleh kembali ke ceramah saya manajemen rumah tangga Islami. Usahakan kalau bisa jangan tinggal sama mertua. Emang termasuk sama orang tua kita juga. Kalau saya tinggal sama orang tua saya, berarti istri saya akan tinggal sama mertuanya gitu kan. Ibu saya kalau mau nata pasang gorden warna coklat di sana, istri saya pengen warna pink misalnya, ini jadi bentrok ini. Mereka juga punya keinginan masing-masing gitu kan. Sama halnya terbalik juga begitu. Kalau seorang laki-laki numpang di rumah mertuanya, di rumah orang tua istrinya, maka ini juga sama. Tentu ayahnya, mertua laki-lakinya punya keinginan tertentu, juga ibunya, mertuanya pengen keinginan tertentu, pengen masak tertentu, dia pengen makan yang lain. Saran saya Allahu alam, lebih baik pindah walaupun kos, ya, semampunya, kontrak nggak apa-apa. Belajar mandiri itu lebih baik. Ini pertama, karena kita kalau rumah tangga sendiri pertama lebih sesuai dengan syar'i. Karena memang di zaman Nabi SAW pun orang kalau menikah itu tidak tinggal sama mertua, tidak tinggal sama orang tua, mereka pindah. Walaupun itu pas-pasan gitu kan. Kemudian yang kedua, kita leluasa mengatur waktu. Saya juga pernah bahas dalam manajemen rumah tangga Islami, tidak bolehnya orang tua berintervensi lagi ke ada anak-anak. Ini teman-teman sekarang mungkin masih seumuran kita sekarang tahap punya mertua dan orang tua. Mungkin nanti satu waktu kita akan sampai pada tingkat level mereka. Kita akan punya anak-anak nanti. Jadi Anda kalau punya anak-anak nanti, kalaupun mereka sudah menikah, jangan pernah intervensi ke dalam, nggak boleh. Kecuali anak-anak kita minta tolong atau kita lihat kemungkaran. Tapi kalau ada perempuan sengaja datang atau laki-laki sengaja sebagai orang tua atau mertua datang, kamu masain apa anak saya hari ini, kamu kenapa begini, rumahmu kenapa begini, ini nggak boleh dalam Islam, haram, nggak boleh, diharamkan. Ulama mengatakan haram hukumnya orang tua yang sengaja datang ke rumah anaknya lalu mengatur-ngatur rumahnya, nggak boleh, padahal itu orang tuanya, nggak boleh dia. Gimana caranya? Rumah tangganya orang nggak boleh lagi dicampur, kecuali kita lihat kemungkaran, salah, emang begitu. Pernah ada terjadi malah mertua datang ke rumah anak mantunya mau kerja, dilarang kerja, nggak boleh kerja kamu hari ini. Ini aneh, kenapa nggak boleh kerja ibu? Wah, pokoknya nggak boleh kerja, gitu kan? Hari ini di rumah saja, gantian sama istri melihat anak-anak. Nggak bisa ini, gimana caranya? Cari nafkah wajib, Allah yang wajibkan, ketemu haknya Allah yang wajib dengan, apalagi ini mertua kedudukannya bukan seperti orang tua. Orang tua aja nggak boleh diikutin kalau melanggar, mencari nafkah wajib, harus memang. Kewajiban gitu kan, Allah bebankan itu. Maka harus kita faham masalah-masalah seperti ini. Saran saya yang pertama adalah coba kalau bisa pindah tempat dengan santun tentunya. Jangan memahami bahwasanya harus langsung spontanitas segala, tidak. Bahasakan baik-baik, ajak istri, komunikasi baik-baik supaya bisa nggak kalau kita rumah tangga sendiri, saya ingin lihat kamu masak sendiri, saya ingin lihat kamu tata rumah sendiri, dibahasakan baik-baik insya Allah. Kemudian juga bahasakan baik sama mertua, terima kasih saya sudah numpang selama berapa waktu di sini, saya bisa nggak mau mandiri insya Allah. Bukan saya bisa ya, saya akan mandiri, langsung dibahasakan to the point, saya akan mandiri biar saya juga merasa bisa ya berkorban buat buat istri saya dan seterusnya gitu kan. Jadi seperti itu yang kita lakukan, Allah alam. Kalau tetap masih tinggal, kemudian posisinya seperti ini jelaskan apa adanya argumentasinya, karena memang saya ikut pengajian dulu dan saya merasa ada ketenangan. Kalau belum pun marah, ya sudah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tadi saya bilang, para ulama memaknakan kata-kata jahilun di sini adalah orang yang emosional, orang yang mau egoismenya besar, mau memaksakan pada pendapatnya. Qalu salama, ya udah diam aja, udah dia ngomongnya, udah selesai, udah begitu saja. Saya tahu seorang ikhwah, mertuanya setiap datang pasti ngoceh, ribut di rumahnya. Yang dia lakukan adalah diam. Udah selesai ibu, alhamdulillah, udah dia berdiri. Akhirnya mertuanya malu sendiri gitu kan. Jangan tambah lagi.
Ustadz, saya bekerja di bank konvensional, ibu saya bekerja di koperasi simpan pinjam. Alhamdulillah saat ini saya telah bekerja. Saya membeli rumah dengan KPR bank konvensional. Setelah saya belajar tentang agama, saya ingin taubat dari KPR riba dengan menjual rumah tersebut. Terjadi perdebatan dengan orang tua saya. Saya takut menyinggung perasaan mereka, Ustadz. Apakah saya durhaka? Karena orang tua saya tidak mendukung saya menjual rumah tersebut apabila saya pulang ke rumah orang tua. Apakah halal saya makan dan tinggal di rumah orang tua sedangkan orang tua sedangkan saya tahu kalau itu termasuk gaji yang didapat dari riba. Tentu di sini banyak hal yang mesti dijawab ya. Berhubungan dengan masalah yang pertama, Anda kerja di bank konvensional. Ini saran saya sudah sering saya bahasakan. Ini riba, saudaraku, dan riba tidak boleh. Ini kita akan bahas pada pasal setelahnya nanti ya. Nanti pertemuan akan datang kita akan bahas khusus masalah makan riba, bagian dari dosa besar. Ini nggak boleh ditoleransi dan tidak boleh bermain-main masalah ini. Hadis Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Larangan keras, memang kita harus berhenti, gitu kan? Masalah kasus bekerja atau tidak bekerja di bank konvensional dan kita pernah KPR, hukumnya kalau kita sudah taubat, ulama mengatakan boleh melanjutkan KPR tersebut tapi setelah taubat kepada Allah dengan tidak membuka pintu riba baru. Tidak usah dijual rumahnya, lanjutkan saja semampunya, tapi memang pembayarannya dari uang yang halal, dicari dari uang yang halal. Kalau tidak ada, memang karena saya berhenti kerja dari bank konvensional, saya tidak bisa lagi bayar, rumah itu mau dijual, boleh dijual. Dan ini tidak termasuk dalam durhaka dengan orang tua. Orang tua tidak perlu campur sampai ke situ gitu ya, karena memang ini masalah haram atau halal, hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya memang kalau tidak ada lagi uang yang kita bisa bayar yang halal, sekali lagi ya, jadi kalau kita sudah terlanjur KPR mobil, rumah, riba, taubat kepada Allah, baru tahu hukumnya, maka itu boleh dilanjutkan kata ulama, boleh dilanjutkan, tapi tidak boleh membuka pintu riba baru, diselesaikan. Kalau dia bisa cash, alhamdulillah. Dia nggak bisa cash, dia cicil, dan itu sudah halal, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan kalian memiliki apa yang telah berlalu, walakum ma salaf, semua yang berlalu itu sudah dianggap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sudah tahu hukumnya lalu sengaja, itu nggak boleh. Itu hukumnya dari awal sudah haram. Allahu a'lam. Jika ada himbauan baiat pada Imam Mahdi di bumi Syam, namun masih ada ibu yang sakit di rumah, bagaimana hukum baiatnya Ustaz? Tidak ada Imam Mahdi. Dari mana Imam Mahdi di negeri Syam? Anda dapat dari mana informasinya? Kalau ada dusta itu, nggak ada. Tidak ada Imam Mahdi. Imam Mahdi cuma satu, dan hadis sahih menjelaskan akan keluar setelah Dajjal membuat kerusakan di muka bumi. Dia akan keluar dari Madinah, kota Madinah, bukan di Syam. Dan kata Nabi SAW, dia akan keluar dari Madinah, namanya seperti namaku dan fisiknya seperti fisikku. Namanya Muhammad bin Abdullah, fisiknya, warna kulitnya, matanya, rambutnya sama dengan Nabi SAW. Dari keturunan Nabi SAW di Madinah. Dan kata Nabi SAW, dia akan keluar dari Madinah dan Allah mengubahnya dalam sehari semalam. Dia akan menjadi orang baik, gitu kan? Lalu kemudian akhlaknya bukan seperti akhlak, karena tidak ada yang sama dengan akhlak Nabi SAW. Lalu dia keluar ke Mekah diikuti dengan 300 orang yang membaiatnya. Kemudian dia keluar menuju ke negeri Syam, di masjid Menara Putih dia akan mengerjakan sholat asar, dan turunlah Isa putra Maryam yang memegang kedua sayap malaikat, kemudian ikut sholat bersama, dan dialah orang yang Nabi sholat di belakangnya. Lalu kemudian Isa berkata, sholatlah imam dari kalian. Lalu kemudian sama-sama menuju ke wilayah Palestina yang sekarang dikenal dengan yang di hadis dikatakan Babulut. Subhanallah, kemarin saya waktu masuk ke wilayah Palestina itu, saya tanyakan langsung dengan orang-orang sana. Di Israel ini sekarang ada nggak kota namanya Lut, Babulut, gitu kan? Maka dikatakan ada sekarang kota di sebelah Tel Aviv, ibu kotanya Israel itu ada Lut. Dikenal begitu, Babulut. Allahu a'lam, ini hadis menjelaskan nanti Dajjal akan ada bermarkas itu, dan nanti Nabi Isa AS akan datang dengan Mahdi ke sana. Tapi kalau sekarang dikatakan ada Mahdi di Syam, ini nggak ada dalil sama sekali. Ini berita dusta, saudaraku, jangan terpengaruh dengan semua ini. Ini keliru ya, tidak benar. Kalau ada ibu anda di sini di rumah sakit, tentu saja didahulukan ibu. Ya. Orang tua kita didahulukan, ibu dibakti. Betulkah jika kita beramal soleh maka pahalanya akan sampai ke ayah yang sudah meninggal? Kalau beliau jadi penyebab,
Beliau yang ajarkan. Makanya saya sering katakan dalam pendidikan anak teman-teman sekalian, kita harus punya andil. Jangan semua diserahkan ke sekolah, jangan semua diserahkan ke pembantu misalnya, maaf ya saya bahasakan ini, atau baby sister. Harusnya kita punya andil di situ. Anda yang lagi sibuk di sini, kalau pulang ke rumah laki-laki, tetap meluangkan waktu untuk ngobrol sama anak-anak, tanya sekolahnya, didik sesuatu. Ya. Itu penting sekali. Jadi jangan diserahkan semuanya. Begitu pula dengan perempuan juga begitu. Jangan diserahkan semuanya kepada orang-orang yang mungkin ya mereka akan mendapatkan pahalanya. Jadi lebih baik kita juga punya andil. Ya, kita juga punya andil kepada anak-anak itu. Bagaimana bila seorang istri yang masih mempunyai ibu, dia ingin terus berbakti kepada ibunya karena ibunya sudah tua, tetapi karena mengurus suami dan anak jadi tidak bisa selalu berbakti kepada ibu. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan berbakti kepada ibunya? Tentu saja tetap suami diprioritaskan. Pada waktu lowong dia berusaha untuk pamit dengan suaminya, gitu kan? Lebih baik lagi kalau suaminya mengizinkan ibunya tinggal bersama-sama. Maka lebih mudah kalau suami lagi bekerja, dia bisa bakti dengan ibunya, gitu kan? Dan cara untuk bakti ini banyak sekali. Kita mengirim memasakkan masakan misalnya, sambil masak buat suami sama anak-anak, juga masakan buat ibu dan diantarkan ke sana pada saat suami lagi keluar, gitu kan? Yang jelas harus suami didahulukan. Hukum syar'inya begitu. Jadi jangan sampai kita melampaui hukum ini. Jadi tetap banyak cara. Telepon misalnya, tanya kabarnya. Kalaupun meminta dikunjungi atau dijenguk atau diantar ke rumah sakit, pamit sama suami, sampaikan baik-baik, insya Allah. Kalau niat kita baik, Allah juga akan lunakkan hati suami. Orang tua atau ibu masih suka mengadakan tahlilan atas meninggalnya bapak. Bagaimana sikap kita menyikapi ketika ibu minta ke kita baik berupa uang ataupun bantuan tenaga untuk acara tahlilan tersebut? Jelaskan baik-baik ya, jelaskan baik-baik. Ini sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian. Banyak orang salah paham. Dianggap tahlilan ini kenapa tidak boleh? Ini berarti aliran keras, tidak benar. Itu kan zikir, itu kan bagus. Permasalahannya bukan itu teman-teman. Kita ini dalam agama disuruh meletakkan sesuatu pada tempatnya. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Nabi SAW diutus untuk dicontohi, gitu kan? Nabi tidak pernah teman-teman di acara kematian itu mengadakan tahlilan, duduk, baca zikir rame-rame, niatnya kirimkan untuk orang mati. Ini tidak pernah ada dalil menjelaskan zikir bisa sampai ke orang mati, gitu kan? Jadi kita harus jelas masalah ini. Yang sampai doa, ya kita doakan, istighfar buat mereka, iya silahkan. Tapi kalau secara khusus duduk, manggil orang rame-rame ini yang tidak pernah ada, dijelaskan apa adanya, baik-baik. Dan kita, saya sudah bilang itu hari, kalau teman-teman mau sportif dan hidup tenang, maka dukunglah semua kebaikan orang yang di sekitar kita dan ingatkan yang salah saja. Jangan memvonis orang itu salah langsung keseluruhannya hanya dengan satu kesalahan, ini nggak boleh, gitu kan? Baik itu individu ataupun kelompok. Saya pribadi, saya sangat tidak setuju kalau ada orang begitu ada satu kelompok berbuat salah atau ada satu perbuatan yang melanggar agama langsung divonis semuanya itu sesat. Itu nggak boleh. Ada perbuatan mereka yang baik kan, yang baik kita dukung, yang salahnya kita ingatkan. Karena ormas, yayasan, pesantren, gelar-gerar kiai kah, ustadz kah, habib kah, siapa saja, ini adalah tunggangan-tunggangan saja sebenarnya. Bukan itu target agama. Target agama adalah memperbaiki yang salah dan mendukung sesuatu yang benar, gitu kan? Jadi seperti itulah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kita dukung yang baik dan kita luruskan yang salah. Jadi seperti kasus tadi, masalah ibu ini, kalau dia mengajak kita melakukan satu perbuatan yang keliru, kita sampaikan apa adanya hukumnya. Lalu dari sisi lain, apapun yang baik, yang sesuai dengan sunnah dukung, gitu kan? Apa saja yang dia lakukan dukung. Misalnya dia mau bersedekah buat orang tuanya yang sudah meninggal, ini sesuai dengan sunnah Nabi, ini silakan. Ibu mau keluarkan ini 500.000, silakan sedekahkan ke orang miskin itu buat ibunya ibu misalnya, atau buat nenek, buat kakek, silakan. Itu sunnah Nabi. Nabi mengatakan sedekah jariyah itu akan lanjut terus untuk orang mati. Sumbang buat masjid itu. Tunjukkan kepada mereka mana yang sunnah dan mana yang tidak sunnah. Yang sunnah kita dukung, yang salah kita tegur, gitu kan? Tapi jangan sampai kita meninggalkan ini, kemudian yang sunnah kita tidak contohkan. Ini keliru dan saya sudah pernah berikan banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah seperti itu. Saya harap sesuai dengan tema ya, karena waktu nggak memungkinkan kita untuk ini. Hukum wanita yang memberi tambahan nama suaminya di belakangnya, apakah termasuk menisbatkan diri pada suami? Kalau hanya sekedar panggilan, misal
Aisyah menikah dengan Ahmad, lalu dikatakan ibu Ahmad, nggak ada masalah itu. Maksudnya, oh ini istrinya si fulan atau istrinya Pak Ahmad, nggak ada masalah itu. Tapi kalau dia ganti nama orang tuanya, nama ayahnya ini nggak boleh. Ini bagian dari dosa besar. Nanti ada bahasan di dosa besar kita itu, nggak boleh, haram menisbatkan diri kepada selain ayah, nggak boleh. Coba kita lihat istri-istri Nabi. Aisyah, pernahkah kita dengar ada riwayat Aisyah Muhammad? Hafsah Muhammad, Sofia Muhammad? Nggak pernah. Selalu dalam riwayat disebutkan Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar, gitu kan? Sofia binti Huyai. Huyai itu ayahnya Sofia, orang Yahudi, meninggal dalam keadaan kafir. Tetap dinisbatkan namanya itu, gitu kan? Jadi nisbat ayah itu nggak bisa diganti. Saya sarankan tidak usah ini. Bapak-bapak di sini yang punya istri nggak usah bangga dengan namanya harus dinaikkan ditulis itu, karena kita kan sudah punya tahu, kita punya hukum akad nikah jelas. Waktu kita menikah sudah ngundang orang, kita punya buku nikah, jelas kok ini istri kita, nggak perlu ada penisbatan nama. Ibu-ibu juga walaupun cinta sama suaminya tetap harus membawa nama ayah, walaupun ayah kita kafir. Tadi contoh Sofia binti Huyai, itu kan? Ibu ayahnya Sofia radhiyallahu anhunna ajmain itu adalah orang Yahudi yang meninggal dalam keadaan kafir, tapi tetap dinisbatkan namanya. Apakah benar orang Yahudi menggali di bawah Masjid Aqsa untuk mendapatkan hartanya Nabi Sulaiman? Itu Allahu alam, saya tidak tahu. Ilmu saya tidak sampai ke situ. Coba yang saya tahu di Masjid Aqsa, jadi lokasi Masjid Aqsa itu sekitar 1,4 hektar, cukup besar. Dindingnya sangat kokoh dan di dalamnya ada beberapa masjid. Di dalamnya ada beberapa, karena luas sekali jadi banyak, ada musola-musola, ada masjid. Ada yang paling depan menghadap kiblat namanya Masjid Kibli. Ini dibangun oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan kemudian dikembangkan terus sampai zaman Muawiyah juga membangunnya, kemudian dibangun juga oleh Abdul Malik bin Marwan dan dilanjutkan oleh anaknya Al-Walid bin Abdul Marwan, Al-Walid ibn Abdul Malik. Kemudian ini sekitar tahun 70-an 80-an Hijriah ya. Kemudian setelah itu dikembangkan lagi terus dengan beberapa orang-orang muslim yang menjaganya sampai sekarang ada perawatannya. Tapi apakah di situ ada hartanya Nabi Sulaiman? Orang-orang Yahudi pernah gali, Allahu alam. Yang saya dapat informasi malah orang-orang Yahudi ini sangat menghormati wilayah Masjid Aqsa itu. Karena di sebelah Masjid Aqsa, di tembok, jadi tembok Masjid Aqsa itu kan 1,4 hektar. Ada satu sisi itu temboknya Masjid Aqsa itu mereka jadikan, orang Yahudi mengatakan tembok peratapan. Jadi selalu nangis setiap hari situ. Yahudi selalu datang nangis. Di situ ada sebuah besi yang diklaim oleh orang-orang masyarakat setempat. Dulu Rasulullah SAW mengikat tali burak pada saat mau mi'raj ke langit, gitu kan? Di sekitar itulah orang-orang Yahudi mengadakan peratapan. Mereka sangat menghormatin itu. Kalau mereka menggali, saya Allahu alam, saya tidak tahu, tapi dari indikasi atau hal-hal yang di lapangan kayaknya tidak mungkin gitu. Tapi mereka berusaha masuk ke masjid, iya, karena di Masjid Kibli yang bagian depan itu bagian sisi timurnya, sisi baratnya itu ada masjid musola di bagian bawah. Itu dikenal dengan Marwani dan juga ada Masjid Aqsa Tua, gitu kan? Itu ada dua dan itu memang di dalamnya sangat besar dan banyak batu-batu bangunan yang batu-batu gunung yang besar-besar, dan saya sempat mengambil beberapa cuplikannya, saya lihat waktu itu. Tapi itu pun di Masjid Aqsa Tua memang pernah ada sumur yang dipakai oleh kerajaan Umayyah untuk masuk ke masjid dan keluar. Ada sebuah pintu. Kemudian di situ ada sumur itu dipakai minum. Dulu ada upaya orang-orang Yahudi untuk masuk ke dalam Masjid Aqsa melalui sumur itu, tapi sekarang sudah ditutup. Hanya itu saja. Upaya untuk masuk ke masjid ada, tapi upaya untuk membongkar harta Nabi Sulaiman AS ini Allahu alam. Ini saya tidak pernah temukan. Apa yang harus orang Islam lakukan tentang pergerakan Syiah yang akan memerangi Islam? Bagaimana pendapat Ustaz? Tentu saja ini harus diingatkan kesalahan, penyimpangan yang sangat luar biasa, gitu kan? Dan ini kita di Indonesia dan negara-negara Islam sekarang harus betul-betul memahami tentang siapa itu Syiah dan menjauhinya tentu. Mengingatkan, mendoakan saudara-saudara kita agar jangan terjerumus di dalam pemahaman yang salah ini. Karena jelas ya, kalau Anda tanyakan kepada orang-orang Syiah, bagaimana keadaan bapak Anda? Pernah ada teman saya berbicara dengan satu orang Syiah dan sangat bijaksana sebenarnya. Dia cuma mengatakan, bagaimana keadaan Anda? Oh baik. Temannya dia bilang, kebetulan ini teman dan turunan Arab, mereka berbicara, bagaimana keadaan ente? Baik. Ayah ente bagaimana? Baik. Kakek ente bagaimana? Oh baik. Mertua, semuanya baik. Semuanya baik. Mereka dalam pandangan ente bagaimana? Baik. Oh baik. Mertua anak baik, kalau anak datang ke rumahnya selalu dilayanin, istri anak baik, semuanya baik, orang tua anak baik, semuanya baik. Lalu langsung temannya ini bilang,
berarti ente lebih hebat dari Rasulullah SAW ya. Kaget dia, loh kok bisa? Kebetulan dua orang ini dua-duanya mengaku turunan Nabi gitu kan. Dan yang satu teman dekat saya, sahabat dekat saya. Maka dia mengatakan sama temannya nih, berarti ente lebih baik daripada Rasulullah SAW ya, kakek kita. Temannya kaget, loh kok bisa? Tentu Rasulullah lebih baik. Dia bilang iya, karena Rasulullah kan kalian kafirkan mertuanya, Abu Bakar sama Umar gitu kan. Kalian hina-hina istrinya. Sementara kamu tadi puji-puji istrimu, puji-puji mertuamu, bagaimana bisa? Berarti kau lebih baik dari Rasulullah. Terdiam akhirnya. Jadi pemahaman yang sudah luar dari situ saja sudah jelas salah. Untuk apa kita menghina mertua Nabi SAW? Untuk apa kita menyalahkan ya istri-istri Nabi SAW yang jelas-jelas meninggal dalam keadaan masih di bawah naungan Nabi SAW? Ini pemahaman yang keliru dan harus dijauhi, gitu kan? Dan harus diingatkan kaum muslimin agar jangan sampai terpengaruh dengan propaganda-propaganda yang mereka sampaikan. Ini terlalu banyak ya, saya batasi tinggal 3 pertanyaan lagi. Apabila orang tua sudah meninggal dan mereka masing-masing memiliki saudara kandung yang banyak, bagaimana cara berbakti kepada saudara orang tua? Apakah mendahulukan kepada yang lebih tua? Tetap aja disamaratakan. Jadi bagaimana caranya supaya kita berusaha semuanya kita bakti, ya, tidak ada istilah didahulukan. Jadi kalau kita membeli sesuatu, orang tua kita punya 5 orang saudara, kita beli sesuatu yang kita dahulukan, maksudnya disamaratakan, berikanlah sama-sama gitu kan. Tentu kalau sebagian ulama berijtihad mengatakan yang paling layak dibakti setelah kedua orang tua meninggal adalah saudarinya ibu, yang itu setara dengan saudaranya ayah, itu. Jadi saudara perempuannya ibu dan saudara laki-lakinya ayah. Kemudian datang setelahnya adalah saudara laki-laki ibu dengan saudari perempuan ayah. Ya, karena itu ada hadis Nabi tadi saya jelaskan di awal pertemuan, al-ummu bimanzilati khalatu bimanzilatil saudari kandungnya ibu seperti atau posisinya sama dengan ibu. Saya punya adik laki-laki, sifatnya keras dan kaku. Ketika dia sedang jengkel, sering sekali dia membentak ibu kami. Bagaimana saya harus menasihatinya? Mohon doanya Ustaz, semoga adik saya bisa berubah. Semoga saja semua teman-teman yang sedang menghadapi masalah tadi yang minta didoakan, ini Allah mudahkan urusannya insyaallah. Allah berikan hidayah yang mereka sedang orang-orang yang sedang menyusahkan mereka, dan juga tentu saja Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dalam keadaan Islam. Tentu ini perilaku yang salah, harus dinasehatin, caranya dinasehatin dan diberhentikan, tidak boleh dibiarkan. Kalau dia mau mukul yang harus ditahan, walaupun kita harus ya berkelahi sama dia, dalam arti kata memang harus memberhentikan, tidak boleh kemungkaran. Kalau sampai dia mau mukul orang tua, kalau dia bentak ya kita ingatkan, tidak boleh, haram kamu bentak ibu, gitu kan? Tidak boleh, kamu haram membentak ayah. Nah, harus begitu, jadi tidak boleh dibiarkan, ya, harus diingatkan, karena memang ini pelanggaran agama, tidak boleh sama sekali dibiarkan. Bagaimana cara kita menyikapi ketika orang tua kita selalu mengkritik pasangan kita? Ya terima saja positifnya, dan yang negatif nggak usah didengar, gitu kan? Yang positif kita ambil, baik terima kasih, saya berusaha, insya Allah doakan supaya istri saya, suami saya bisa jadi baik. Kita terima apa adanya dan ambil positifnya, tinggalkan yang negatifnya. Pokoknya jauhi semaksimal mungkin berdebat sama mereka supaya jangan terbuka pintu dosa gitu. Mohon bimbingannya bagaimana cara membimbing anak usia di bawah 7 tahun agar menjadi anak yang solehah dan berakhlak mulia, karena saya khawatir dengan lingkungan yang mempengaruhi teman bermain ataupun media HP yang dapat diakses bebas. Apakah ada doa khusus membimbing anak? Mohon doakan anak-anak Ustaz supaya menjadi anak yang berbakti, solehah, cerdas dan berakhlak mulia. Mudah-mudahan insya Allah diniatkan bisa didapatkan. Tentu kita sebagai orang tua harus tahu anak ini amanah dari Allah buat kita. Maka jangan biarkan dia seluasa yang bisa gitu. Sayangnya orang tua kepada anak adalah meluruskan kesalahan dan menuntun dia kepada kebaikan. Walaupun anak itu nolak, memang harusnya begitu. Dan kelirunya orang tua adalah kalau karena sayang, dia katakan karena sayang sama anak dibiarkan. Tidak boleh kita membiarkan anak sendiri memegang HP di kamar. Nah, tidak boleh memang. Harus orang tuanya ngawasin, kontrol, gitu kan? Dia yang belikan. Harus dia tanya, kamu bicara sama siapa nak? Kamu begini. Jadikan mereka sebagai sahabat. Tentu Ali bin Abi Thalib menuntun kita satu hal yang sangat positif. Didiklah anak kalian dengan 7 tahun, 7 dikali 3, 7 tahun pertama itu adalah dengan kelembutan dan kebaikan. Selalu tuntun
rangkul. Kalau dia buat salah ingatkan. Anak saya 2,5 tahun, 3 tahun, hampir 3 tahun. Itu kalau pernah di kamar saya tumpahin sesuatu makanan, lalu sengaja dibuang sama dia. Saya nggak biarkan, saya panggil, sini nak. Walaupun dia masih belum lancar ngomong, angkat ini. Dia belum paham awalnya. Saya duduk, saya tunjuk kembali, angkat ini nak. Diangkat sama dia. Kemudian saya kasih, itu tisu. Ambil tisunya, lap, bersihkan. Saya tuntun dia, sampai dia lakukan. Subhanallah, dengan 5 menit saya korbankan waktu begitu. Saya pandu dia, walaupun awalnya mungkin dia merasa berat atau belum faham, atau anak-anak merasa tidak perlu, tapi karena dia lihat saya serius, dia lakukan sama dia. Dan semenjak itu kalau ada sesuatu yang tumpah, dia coba melap gitu kan. Walaupun dalam kondisi umur kurang dari 3 tahun. Memang orang tua harus proaktif, nggak boleh kita biarkan. Dan hubungkan apapun yang kita ingin berikan kepada anak kita dengan prestasi. Kamu hafal 10 juz nak, ya, Abi atau Umi kasih HP. Kalau kamu nanti prestasi bisa hafal 30 juz, nanti diberikan motor pada saat SMP dan SMA. Hubungkan program-program hidupnya, prestasinya, fasilitasnya dengan prestasinya. Dan jangan terlalu memberikan fasilitas sementara tidak ada prestasi, terutama berhubungan dengan masalah agama. Jadi Allahu a'lam, yang saya tahu mungkin lebih baik seperti itu ya. Adakah batasan antara mertua dengan menantu? Mana yang lebih utama, orang tua atau suami? Ini sudah saya jelaskan kalau yang kedua ya, tentu suami. Kemudian batasan antara mertua dengan menantu, batasan seperti apa dulu nih? Yang dimaksud batasan apa gitu. Kalau batasan aurat ada tentunya, gitu kan? Semua selain pasangan halal, suami istri, kalau perempuan ketemu sama ayahnya, ketemu sama saudaranya, yang boleh leher ke atas, siku ke bawah, siku ke lengan, siku ke telapak kaki, ke telapak tangan, dan lutut ke bawah. Paha, perut, dada nggak boleh dilihat, gitu kan? Yang dihalalkan untuk yang mahram pun ada batasnya. Sama suami saja yang boleh terbuka. Seperti itu. Jadi batasan anak mantu sama mertua, kalau yang dimaksud aurat seperti itulah. Laki-laki juga tentu ya. Tidak boleh anak mantu laki-laki pakai celana pendek di depan mertua perempuannya, tidak boleh walaupun mahramnya. Dia harus tahu adab-adabnya. Pakai celana minimal itu harus lututnya tertutup, karena aurat lutut ke sampai pusar, gitu kan? Jadi harus kita tahu ada adab-adabnya. Kalau aurat, kalau masalah yang lainnya misalnya mengantar, masalah minta tolong, mahram tidak ada masalah. Boleh, anak mantu boleh menjadi mahram pada saat safar mertuanya, boleh, karena mahram sudah jadi mahramnya, gitu kan? Jadi ini sangat luas bahasannya, batasan yang ditanyakan seperti apa Allah alam, yang saya cukup ingat, yang saya jelaskan seperti tadi. Istri ana orang tuanya sudah cerai dan istri ana ikut ibunya. Bagaimana cara berbakti kepada ayahnya, sedangkan jika ingin bertemu ayahnya dihalang-halangi sama istri barunya? Ya dia harus sampaikan kepada ayahnya apa adanya kalau dia ingin berbakti. Kalau ayahnya memang tidak mengizinkan, dia tidak berdosa, sudah selesai, gugur kewajibannya. Kalau cuma istrinya yang halangin, disampaikan kepada ayahnya, ayah saya mau ketemu, tapi kayaknya istri ayah tidak izinkan. Apa ayah mau ketemu sama saya? Ya, apa yang sesuatu bisa saya bantu, saya juga ingin berbakti. Biarkan ayahnya menyelesaikan dengan istrinya tentunya, gitu kan? Tapi kalau ayahnya bilang sudah nak, nggak apa-apa, nggak usah ketemu saya dulu, ya sudah, gugur, nggak ada masalah. Karena dia sudah melepaskan anaknya dari haknya, gitu kan? Dari kewajibannya maksud saya, maka itu tidak ada masalah insya Allah. Ini mau ditunggu sampai jam 9 atau tutup sekarang? Hah? Ayo voting. Lanjut. Ini yang bilang lanjut yang belum dijawab pertanyaannya ya. Ustaz, saya baru mengenal sunnah. Setiap saya pulang ke rumah, ibu saya selalu marah kepada saya karena saya mulai memelihara jenggot dan tidak isbal. Dan saya jadi bingung mana yang saya harus taat, sunnah Rasul atau orang tua. Tentu saja sunnah Rasul akhi. Dan begini, menghadapi orang tua itu seperti menghadapi sahabat, jangan tegang gitu kan. Kalau misalnya dia jenggot itu kenapa kamu pelihara begini begitu, senyumlah gitu, sambung dengan senyum ya, dekatin, ngobrol, candain orang tua kita. Ajak ngobrol, kenapa sih? Apa masalahnya dengan jadi kan cuma rambut ringan, nggak ada masalah gitu kan. Jadi kita cobalah jadi jangan dihadapi dengan tegang. Orang tua nggak boleh dihadapi dengan sama dengan menghadapi anak, sama dengan menghadapi pasangan hidup. Kita coba menghadapi dengan tenang ya, tenang. Jadi tidak perlu ada emosional di situ. Dalam arti kata di sini pada hal-hal yang tidak melanggar agama ya.
Kalau pelanggaran agama itu wajar kalau seseorang menyampaikan dengan tegas. Gimana hukumannya kalau ibu dari Islam terus jadi Kristen? Maksudnya apa ini? Bagaimana hukumnya kalau ibu dari Islam lalu menjadi Kristen, lalu balik lagi ke Islam? Dibolehkan dalam Islam kalau ada seseorang yang murtad ke agama lain, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia murtad lagi, dia masuk Islam. Kesempatannya 2 kali. Kalau sudah yang ketiga kali, sudah nggak ada lagi ceritanya, sudah nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau masih 2 kali, Allah alam, yang saya tahu dalam Al-Quran diceritakan atau disampaikan boleh. Apabila ayah dan ibu telah meninggal, sementara paman dari keluarga ayah atau bibi dari keluarga ibu usianya lebih muda, apakah kita harus berbakti juga kepada mereka? Lalu bagaimana jika kakek atau nenek masih hidup? Tentu saja tetap berbakti. Tetap berbakti. Dahulukan saudara dan saudari dan saudara ayah dan ibu, gitu kan? Ada kakek dan nenek, tetap juga kita berbakti. Tapi ini tentu berbaktinya sebatas kita mampu ya. Sebatas kita mampu. Beda dengan berbakti kepada orang tua. Jadi yang di sini dimaksud berbakti sama tadi dengan berbakti kepada mertua. Kalau ada hal-hal yang memang ya mendesak sekali, kita tidak bisa tinggalkan. Kayak kita harus kerja ke kantor, lalu ada permintaan tolong mereka, kita nanti insya Allah bisa nggak setelah saya balik saya penuhi. Kita lakukan begitulah. Beda dengan orang tua itu harus di skala prioritaskan, gitu kan. Jadi kita harus memahami mereka, kita bakti karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan seperti keadaan orang tua kita. Apabila ada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, qadarullah orang tuanya sudah meninggal lebih dulu dari sang anak dan tidak memiliki sanak saudara, bagaimana cara bertaubat anak tersebut? Allah Tawwab, Allah maha menerima taubat hambanya. Taubat saja kepada Allah, kemudian coba memperbanyak amal saleh untuk orang tuanya, sedekah misalnya, mendoakan, memohon ampun untuknya pada saat ada rezeki umrah dan haji, itu semua boleh kita lakukan dan insya Allah taubat itu akan diterima oleh Allah. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang kafir? Bakti, lakukan hal-hal yang dibolehkan dalam agama, menjenguknya kalau sakit, memenuhi kebutuhan-kebutuhan bulanannya, dan tidak mengikutinya pada saat dia perintahkan hal yang diharamkan. Apa saja yang boleh dilakukan anak kepada orang tuanya, silakan. Masuk rumah sakit diobatin, ya semua itu kita datang berkunjung ke rumahnya dan tidak melakukan hal-hal yang haram. Haram kita sampaikan, maaf dalam agama saya tidak boleh ayah, tidak boleh ibu. Dibahasakan baik-baik. Bagaimana apabila orang tua sudah meninggal dan apa ini? Ami atau khala adalah saudara tiri dari orang tua. Apakah kita wajib berbakti? Tetap sama hukumnya insya Allah. Jadi yang tiri pun tetap sama, dibolehkan. Tetap kita berbakti dan itu pintu-pintu yang bisa menambah amal-amal kita. Bapak saya sudah sangat sepuh, beliau sudah sangat lemah, mendengar saja sudah susah. Beliau sepertinya sudah sangat susah untuk bergerak dan sholat, namun beliau masih sadar. Apakah tugas saya sebagai anak? Apakah tugas saya sebagai anak menuntun sholat, mengajak berjamaah dengan beliau walaupun beliau sudah atau hanya sanggup tiduran saja? Kadang beliau suka meminta didoain agar bisa cepat dipanggil. Bagaimana menyikapinya? Tetap diingatkan sholat dan diajak, boleh diajak berjamaah pun boleh, tidak ada masalah. Jadi kan kalau tidak, biarkan dia sholat atau dipandu. Kalau dia sudah sedikit lupa-lupa boleh. Saya pernah memandu mertua saya sebelum meninggal pada saat itu di Surabaya. Kemudian dalam kondisi sudah setengah ingat setengah enggak, dan saya bisikkan kalau ini sudah waktu sholat, mau sholat dia nganggukkan kepalanya, lalu kemudian saya sholat di dekat situ mengingatkan dia, gitu kan. Tentu setelah saya sholat berjamaah, kemudian saya kembali dan saya memandu dia sholat dan dia mengikuti dengan isyarat semampunya. Itu boleh saja. Atau kalau tidak, kita ingatkan sholat dan kita sambil ucapkan bacaan-bacaan sholat supaya dia ulangin dengan lisannya, dia ikuti dan semampunya, ruku, Allahu Akbar, sujud. Walaupun kita lagi tidak sholat, kita mengingatkan di sebelahnya. Itu insya Allah semua hal-hal yang masih dibolehkan. Baik, ini sebenarnya berhubungan dengan masalah keluarga ya. Nanti sebentar kalau insya Allah masih ada waktu. Kedua orang tua saya sudah bercerai, terus ayah saya kawin lagi
sedangkan ibu saya tidak. Setiap saya ke tempat ayah saya, beliau selalu menjelek-jelekan ibu saya dan membanding-bandingkan dengan istri dia yang sekarang. Sementara ibu saya tidak pernah menjelek-jelekan ayah saya, malah selalu bilang gimana pun juga dia tetap ayah kamu. Bagaimana sikap saya sebagai anak terhadap ayah seperti ini? Nasihatin yang kita mampu sampaikan gitu kan, ayah setahu saya ibu tidak begitu. Tapi kalau dia tetap aja kamu tidak tahu, kamu tidak mengerti, ya sudah gitu kan, tidak ada masalah. Kita diam saja. Saya sudah bilang tadi, kata kuncinya kalau orang emosional biasanya begitu ya. Karena cerai, pernah ribut, akhirnya cerai, akhirnya ribut, dan ini karena emosional, maka diam saja. Hadapi emosi itu dengan diam. Itu sangat baik. Maka setelah selesai baru kemudian kita berbicarakan yang lainnya. Kita juga harus tetap jangan memotong pembicaraannya supaya tidak masuk dalam masalah durhaka dengan orang tua. Jika kedua orang tua sudah meninggal dan sebelumnya waktu mereka hidup anaknya belum atau kurang berbakti kepada orang tuanya, apa yang dapat membalas jasa kedua orang tua sedangkan saudara-saudaranya sudah meninggal juga? Tadi sudah saya bilang ya, sedekah, mendoakan, beristighfar kepada Allah untuk mereka, haji dan umrah yang dibolehkan dalam agama. Bagaimana apabila orang tua tidak merestui poligami sedangkan istri merestui? Mana yang harus didahulukan, perintah Allah atau larangan orang tua? Tentu saja perintah agama. Perintah agama, orang tua tidak ada urusannya. Allah yang perintahin maka tidak boleh dipatuhi, gitu kan? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya. Di sini dalam masalah pernikahan, tentu pernikahan dalam Islam khilaf di antara ulama tentang masalah sunnah dan wajibnya. Dan kadang-kadang dia sunnah, kadang-kadang dia wajib. Poligami bisa menjadi wajib tuh hukumnya dan bisa menjadi sunnah. Dia menjadi wajib pada saat seorang laki-laki mendapati misalnya istrinya sakit, tidak bisa lagi melayaninya, dan dia kalau tidak menikah lagi maka akan membuat dia terjerumus dalam perzinahan atau terganggu secara kejiwaan. Lalu kemudian dia mau poligami, orang tuanya larang. Ini nggak boleh, ini sudah wajib dia menikah, nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar dia mau melangkah menikah lagi dan dalam kondisi tidak ada masalah, orang tuanya belum setuju karena tidak faham, maka orang tuanya coba didoakan, dicari ridhonya. Tapi kalau dia nikah lagi itu nggak durhaka, karena dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang wanita sudah menikah, maka kewajiban berbaktinya diutamakan kepada suami. Lalu bagaimana bentuk bakti wanita yang sudah menikah kepada orang tuanya? Lalu bagaimana apabila terjadi konflik antara orang tua istri dengan suaminya? Sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi tentu saja lakukan apa yang kita mampu. Seperti misalnya dari hal yang kecil, masak di rumah lebihkan, kemudian diberikan kepada orang tua kita. Telepon, tanya kabarnya, ada kebutuhan apa? Minta izin sama suami atau ajak suami mengunjungi orang tua dan seterusnya. Kalau terjadi konflik, kita berada di tengah-tengah, cari yang benar. Kita selalu bersama dengan yang benar. Kebenaran kita dukung. Dan setiap terjadi konflik antara dua orang, teman-teman sekalian, jangan menjadi pahlawan tiba-tiba tanpa sebab. Kalau ditanya baru kita jawab. Kalau enggak, jauh usah bicara. Kita lagi ke suami lagi ngomongin orang tua kita, diam aja. Kita ke orang tua lagi ngomongin suami kita, diam aja. Kalau kita lihat memang ditanya, pendapat kamu bagaimana? Kenapa kamu selalu diam? Kalau menurut saya begini. Kalau enggak usah. Karena orang dalam emosi itu susah menerima pendapat. Bukan berarti kita tidak mau ingkar mungkar. Susah meluruskannya kalau orang lagi emosi. Makanya jawabannya tenang, diam sampai keadaan tenang, baru kemudian diperbaikin. Apabila kakek dan nenek masih hidup, sementara ada juga paman dari keluarga ayah atau bibi dari keluarga ibu, kebetulan tinggal satu rumah. Kepada siapa bakti yang harus diberikan? Sementara paman, ini selalu dari tadi terulang ya, tidak usah bingung dengan bakti, lakukan saja terbaik buat mereka semua. Beli makanan rame-rame, berikan hadiah pakaian, belikan rame-rame, jangan didahulukan satu sama yang lain, karena kedudukan mereka beda dengan orang tua kita. Kemudian apa yang kita bisa lakukan? Ya memang bisa mengorbankan sesuatu, mengorbankan. Kalau tidak, kita pamit, kita bisa dahulukan hak kita dulu, karena mereka bukan seperti orang tua kita, seperti itu kurang lebih pasnya ya. Ini pertanyaan yang saya tidak, Allah alam, saya lihat di luar daripada tema, tapi kita bacakan. Ketika bid'ah dibela, judulnya begitu. Bagaimana Ustadz sikap anak ketika telah menyampaikan kepada keluarga untuk tinggalkan bid'ah dan hentikan untuk merokok? Lalu jawaban dari keluarga, tinggalkan aliran yang apa ini? Anak sekarang dan keluarga mengatakan selalu berdoa untuk anak agar kembali ke alirannya dulu, afwan, yang bid'ah. Dan ibu anak mengatakan pakailah pemahaman yang dulu saja. Pertanyaan Ustadz, apakah jika anak tidak mengikuti perintah ibu dan masih tetap dalam pemahaman ahli sunnah saja, apakah anak berdosa karena tidak menurutinya? Lalu bagaimana sikap anak sebaiknya apabila anak terus sampaikan wahyu dari Allah? Saya bilang begini teman-teman sekalian, dan ini sering saya ulangi, jalankan sunnah pada mereka dan tinggalkan yang
bid'ah, karena bid'ah itu lawannya sunnah kan gitu, lawannya sunnah. Tentu khilaf di antara ulama tentang masalah ini panjang lebar pembicaraan, tapi saya berbicara sebatas ilmu saya saja. Saya tidak menyalahkan siapapun. Kalau ada teman-teman yang punya argumentasi, punya dalil yang kuat, silahkan. Saya sendiri tidak berani. Saya tidak berani mengatakan bid'ah itu boleh. Saya pribadi tidak berani. Karena saya tidak berani bertanggung jawab depan Allah hari kiamat. Ada yang mengatakan ada bid'ah hasanah, ada ini, ada itu. Itu pendapat. Anda mau bilang silakan, tapi tanggung jawab hari kiamat. Saya pribadi sebatas ilmu saya tidak berani mengatakan itu, gitu kan? Jadi kalau memang itu adalah perbuatan, saya tahu bid'ah lawannya sunnah, gitu kan? Sunnah adalah mengerjakan yang Nabi perintahkan, bid'ah adalah perbuatan yang tidak Nabi contohkan, kan begitu? Definisinya kan begitu, sederhananya ya. Maka kalau kita lakukan sunnah, kita ikuti sunnah Nabi, kita lakukan bid'ah, berarti kita bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW. Hanya seperti itu pemahamannya, sederhana. Kalau masalah khilaf antara ulama itu mungkin Anda bisa jabarkan sendiri. Tapi kalau di sini kita sudah ingatkan, kita sudah sampaikan, dan kita ingin menjaga kemurnian agama ini sesuai dengan ajaran Nabi SAW, maka pertahankan dan tunjukkan sunnah kepada mereka. Saya kasih contoh, itu hari sudah saya jelaskan. Kalau ada tetangga yang lagi meninggal, teman-teman sekalian, Anda ini yang sudah ikut pengajian sunnah, jalankan sunnah Nabi. Apa itu? Bantu, datang ke situ, takziah. Apa yang kita diperintahkan? Bawain makanan, bawain minuman, doakan, sabarkan, bantu urus jenazahnya. Sesuai dengan sunnah. Bahkan ada teman-teman di Sidoarjo, saya acungkan jempol sama mereka. Itu sampai mereka awalnya dianggap ekstrim karena sudah ikutin sunnah. Lama-lama mereka jalankan apa yang saya ingatkan. Saya bilang jalankan sunnah Nabi dulu, contohkan kepada mereka. Akhirnya mereka menawarkan, siapa orang meninggal mereka bawain makanan, sunnah Nabi. Nabi SAW mengatakan kepada masyarakat Madinah waktu itu, pada saat jenazah Ja'far bin Abi Thalib dibawa radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, isna'u li ali Ja'far fa innam asabu ma lam yusibkum. Buat makanan, bawain makanan minuman keluarga Ja'far, mereka telah ditimpa apa yang tidak menimpa kalian. Jadi memang kita lakukan sunnah Nabi di situ, bawain makanan. Kemudian ramah, doain. Nabi SAW kalau bertakziah 3 hari. Takziah adalah meringankan beban keluarganya mayit, bukan si mayitnya. Ini banyak teman-teman salah paham, dianggap takziah untuk mayit. Makanya mereka ribut dengan baca Al-Quran lah, berzikir lah, karena dianggap untuk mayit. Takziah itu semua buku fikih menjelaskan teman-teman meringankan beban keluarga mayit. Maka kita doakan, Nabi SAW mendoakan, menyabarkan, itu yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, bantu urus jenazah yang sesuai dengan sunnah. Mandikan, kita baca bukunya, mandikan, urus ya jenazah tersebut. Kemudian apa yang kita bisa lakukan, pemakamannya kita jalan, sholatin jenazahnya, sunnah-sunnah Nabi kita lakukan. Yang tidak sesuai dengan sunnah kita jangan ikut-ikutan. Kita bisa jelaskan, mudaratnya besar kalau kita ingatkan, yang tidak usah diingatkan, gitu kan? Yang kadang-kadang terjadi, ikhwas sekalian dan akhwat rahimani rahimakumullah, banyak ikhwas seperti ini dan akhwat seperti ini, karena semangatnya ikuti sunnah Nabi, maka dia langsung memvonis itu enggak boleh, haram, dosa, masuk neraka. Orang jadi nolak akhirnya. Kata Nabi SAW, basyiru wala tunaffiru, sampaikan berita gembira. Jadi orang kalau kita larang sesuatu, datangkan gantinya. Ini khamar haram, gantinya ada enggak? Susu, madu, sirup, ada gantinya. Tuntun kepada gantinya, gitu kan? Maka kita akan aman. Kata Nabi, sampaikan berita gembira. Sebelum sampaikan ancaman, sampaikan dulu janji. Orang kalau buat ini masuk surga, orang kalau begini, begini, pahalanya ini. Nanti kalau sudah tidak mau, baru kita sampaikan ancaman, gitu kan? Dan kata Nabi SAW, wa yassiru ya, wa la tu'assiru, mudahkan dan jangan persulit. Selalu dahulukan hal-hal yang ringan. Kata Nabi, kata Aisyah dalam hadis Bukhari, Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak dipilihkan 2 hal kecuali beliau memilih yang lebih ringan dari antara kedua itu. Jadi memang dimudahkan, jauhkan sunnah Nabi SAW, tinggalkan yang dilarang, dan tetap mereka mad'u. Jangan dihadapin orang-orang yang sedang didakwai dengan emosional, hadapi dengan baik. Mereka orang yang tidak mengerti, gitu kan? Dirangkul, didakwahin, disampaikan, insya Allah dengan senyum, dengan memberikan hadiah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebabkan atau menjadikan itu penyebab mereka akan masuk ke dalam dakwah ini. Allahu a'lam, mohon maaf saya tidak bisa baca semua ini, masih ada beberapa yang tidak bisa saya jawab karena ada yang berhubungan dengan materi nanti, masalah riba misalnya, nanti kita jawab di pertemuan akan datang, insya Allah dengan izin Allah. Dan yang jauh sekali dari tema mungkin bisa ditanyakan di luar pertemuan kita ini. Seperti ada pertanyaan tentang Harut dan Marut, ada pertanyaan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam tidak membakar kitab sihir, kenapa Nabi Sulaiman tidak membakarnya? Itu bukan batasan kita sampai ke situ. Yang Nabi Sulaiman tidak bakar, Allahu a'lam, gitu kan? Kita bertanya hal-hal yang bermanfaat buat kita secara panduan hidup, dan kita tinggalkan apapun yang tidak yang bermanfaat. Dan cukuplah sabda Nabi SAW sebagai penutup, hati-hatilah dengan banyaknya pertanyaan, karena itu ya, dan akhirnya membuat perselisihan dalam pendapat nabi-nabi kalian, ya, nabi kalian,
Karena itulah yang telah membuat umat-umat sebelum kalian ya sesat dan menyimpang. Allahu a'lam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita diberkahi dan semoga semua dijadikan tambahan amal kita di hari kiamat, di timbangan amal nanti, dan seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun mereka berada, Allah berikan kemenangan, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, dan semoga saja pemimpin-pemimpin negara kita ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa menerapkan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, begitu juga dengan para menteri-menterinya, ya, semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kaum muslimin di sini berpegang semua dengan sunnah Nabi, menjadikan Rasulullah SAW sebagai satu-satunya guru dan kiainya, sebagai suri tauladannya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan semua orang yang sakit, melunasi utang semua orang yang terlilit utang, mengangkat masalah-masalah semua orang yang sedang menghadapi masalah dari kaum muslimin dimanapun mereka berada, terutama yang sedang hadir di masjid atau di majlis ilmu ini. Dan semoga Allah yang saya yakin sekarang sedang melihat kita, karena Dia maha melihat, dan seluruh malaikatnya sedang hadir di majlis ilmu untuk memberikan kepada kita bersatu di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Ia juga telah menyatukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Tentu kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.